Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pembahasan fisika kelas 11 SMA/MA semester 1 mengenai fluida statis. Nah, yang pertama, apa itu definisi daripada fluida? Nah, jadi fluida adalah zat yang dapat mengalir. Fluida merupakan zat yang dapat mengalir. Nah, jadi zat yang dapat mengalir kita sebut dengan fluida. Nah, contohnya adalah zat cair dan gas. Zat cair dan gas ini merupakan contoh daripada fluida. Oke, kemudian kita lanjutkan yang kedua mengenai massa jenis. Nah, massa jenis yang disimbolkan dengan rho merupakan salah satu sifat fisis zat yang menyatakan perbandingan massa zat dibagi dengan volume zat. Rho sama dengan M per V. Nah, jika rho sama dengan M per V, berarti M sama dengan rho kali V. V sama dengan M per rho. Nah, perlu diingat untuk konversi satuan, kilogram per meter kubik ini sama dengan 1/1000 gram per sentimeter kubik. Gram per sentimeter kubik ini sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Ini untuk konversi satuannya. Nah, coba kita perhatikan contoh soal berikut. Massa jenis bola yang memiliki massa 0,6 kg dengan diameter 10 cm. Nah, massa jenis bola. Jadi di soal diberitahu massa bola 0,6 kg, diameter 10 cm. Nah, berarti jari-jari adalah setengah dari diameter. Artinya jari-jarinya adalah 5 cm. Jika kita ubah ke meter, berarti 5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, untuk bola, volume bola itu sama dengan 4/3 V R pangkat 3. Berarti 4/3 kali V 3,14
R-nya 5 kali 10 pangkat minus 2 pangkat 3. Nah, 4/3 kali 3,14. 5 pangkat 3, 5 kali 5 kali 5, 125. 10 minus 6. Nah, jadi nanti kita hitung meter kubik. Nah, baru kita hitung massa jenisnya. Rho adalah M per V. Nah, berarti M-nya 0,6 kita bagi hasil volumenya 5,23 kali 10 pangkat minus 4. Nah, jadi nanti ini hasilnya 1,1 4 7 2 kali 10 pangkat 3. Minus 4 naik ke atas jadi positif 4. Jumpa 0,6 jadinya 6 kali 10 pangkat 3. 1,1472 atau ini 1147,2 kilogram per meter kubik. Oke, jadi ini untuk menyelesaikan contoh soal pertama. Oke, kita lanjutkan ke subtopik kedua. Mengenai tekanan. Maksud saya subtopik yang ketiga mengenai tekanan pressure. Tekanan pada dasarnya selalu memberikan pada setiap bidang permukaan. Nah, jadi seandainya pada permukaan luasan A diberikan gaya. Saya berikan gaya sebesar F. Nah, permukaan luasan tadi dikatakan mengalami tekanan sebesar gaya yang saya berikan dibagi dengan luas permukaan. Tekanan merupakan gaya dibagi luas permukaan. Nah, karena satuan gaya adalah dalam Newton,
luas meter kuadrat, berarti satuan daripada tekanan adalah Newton per meter kuadrat. Nah, 1 Pascal ini sama dengan 1 Newton per meter kuadrat. Nah, jadi misalkan ada 10 Newton per meter kuadrat, ini bisa kita tuliskan dengan 10 Pascal ataupun PA. Oke, kita ambil contoh soal kedua. Besarnya gaya yang harus dilakukan seorang perawat kepada pengisap sebuah semprot suntik yang diameternya 2 cm supaya tekanan zat cair di dalamnya bertambah dengan 10⁵ Pascal. Oke, berarti diameternya 2 cm, berarti jari-jarinya setengah sama dengan 1 cm. Nah, luas daripada penampang kita anggap berbentuk lingkaran, sehingga luasnya adalah VR kuadrat. Ini rumus luas daripada lingkaran. Nah, berarti luasnya V kali 1 cm 10⁻² meter. Berarti 10⁻² kuadrat, berarti V kali 10⁻⁴ meter kuadrat. Nah, ini luasnya. Berarti jika luasan diberi tekanan 10⁵ Pascal, diberi tekanan 10⁵ Pascal, 10⁵ Pascal, berarti berapa gayanya? Nah, karena rumusnya tekanan adalah gaya dibagi luas, tekanan adalah gaya dibagi luas, berarti gaya adalah tekanan dikali luas. Nah, berarti tekanannya tadi 10⁵, luasnya V 10⁻⁴, berarti 10 V. Nah, karena V adalah 3,14, berarti kali 3,14 sama dengan 31 31,4
Newton. Nah, itu untuk tekanan. Oke, kita lanjutkan pembahasan mengenai tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis bergantung kepada kedalaman. Makin dalam letak suatu tempat di dalam zat cair, maka semakin besar tekanan pada tempat itu. Nah, jadi kalau saya ambilkan gambar sebuah bejana ataupun wadah, nah wadah ini nah, tekanan hidrostatis sebuah titik, saya anggap di sini titik P, di mana jarak titik P ke permukaan cairan. Ingat, catatannya tinggi ini kita hitung dari permukaan cairan. Nah, besarnya tekanan hidrostatis pada titik P ataupun kita anggap titik apa gitu, X dan lain sebagainya, itu adalah rho dikali G dikali H. P itu adalah rho dikali G dikali H. Rho-nya sudah kita bahas sebelumnya, massa jenis. Ini satuannya kilogram per meter kubik. G gravitasi biasa, kalau tidak 9,8 10 meter per detik kuadrat. Hanya ini tinggi dari permukaan cairan. Ini satuannya meter. Oke. Nah, seandainya tekanan udara luar diperhitungkan sebesar P0, ya, tekanan udara luar diperhitungkan sebesar P0, berarti tekanan hidrostatis totalnya P adalah P0 ditambah rho kali G kali H. Nah, ini jika tekanan udara luar diperhitungkan. Nah, ini untuk teori tekanan hidrostatis. Oke, jadi ada contoh soal.
sebuah wadah berisi air massa jenisnya 1000 kg per meter kubik setinggi 70 cm. Nah, berarti kalau kita anggap wadah, nah wadah ini tingginya 70 cm. Nah, jika ditanya berapa tekanan hidrostatis pada dasar bejana. Nah, pada dasar bejana berarti P rho kali G kali H. 1000 berarti 10 pangkat 3 kali G 10 kali H 70 cm berarti 0,7 meter. Nah, 0,7 kali 10 7 berarti 7 kali 10 pangkat 3 Newton per meter kuadrat atau 7000 Pascal. Nah, jika ditanya berapa tekanan hidrostatis sebuah titik X jaraknya 20 cm dari dasar bejana. Nah, jika ini saya buat misalkan A, berarti untuk jawaban B. Nah, untuk jawaban B 20 cm dari dasar. Nah, berarti tingginya yang kita gunakan adalah 70 dikurang 20 sama dengan 50 cm berarti setengah meter. Nah, maka tekanan hidrostatis di titik tersebut rho kali G kali H 10 pangkat 3 kali 10 kali setengah. Setengah kali 10 5 berarti 5 kali 10 pangkat 3 Pascal atau 5000 Pascal. Oke, sampai sini coba dikerjakan soal latihan berikut di buku latihan, kemudian foto dan jawabannya dikirim ke email saya. Nah, nomor 1, 2, massa jenis bola yang memiliki massa 0,5 dengan diameter 10 adalah. Nah, kemudian nomor 2, air di dalam tabung mempunyai massa jenis 1 gram per cm kubik, berarti ubah ke kilogram per meter kubik jadi 1000. Tekanan hidrostatis di titik B bila titik B 20 cm dari permukaan. Nah, nomor 3, seorang juru selam sedang memeriksa kerangka kapal di dasar laut yang berada 30 meter di bawah permukaan air. Jika massa jenis air laut 1,03 gram per cm kubik, berapa tekanan air laut di tempat itu? Nah, nomor 4, bendungan mempunyai air setinggi 80 meter dengan massa 1000. Nah, berapa tekanan hidrostatis di bawah permukaan air? Nah, nomor 5, seorang penyelam memeriksa kerangka kapal laut 15 meter di bawah permukaan.
Nah, berapa tekanan hidrostatis yang dialaminya? Oke, nanti dijawab di buku latihan. Silakan foto dan kirim ke email. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa pada video selanjutnya masih mengenai fluida statis. Terima kasih.